Kak, sehat Kak? Kita syuting Kak ya. Inilah suasana pagi hari Minggu 9 November 2025. Kegiatan talkshow kesehatan dalam rangka menyambut Hari Diabetes DCC ya, DCC keempat dan ulang tahun diabetes sedunia tanggal 14 November 2025. Suasana Eko Hospital ya. Kita acara digelar di pelataran parkiran rumah sakit di depannya hospital. Ini ya. Suasana pagi sumringah. Para komunitas, organisasi semuanya datang sini dan ini provider dari Diabetasol. Oke. Demikian sementara saya laporkan. Nah, kita ikuti. Kita jalan dulu, warming up dulu. Dari sini arah ke kanan Ya, atau kita ke keliling mengitari biar dipandu dengan Dokter Ilham. rumah sakit sampai ke belakang. Apa nih? Badin? Nanti lah. Oh. Oh. Ini bagaimana nih? Ini mewakili dari mana nih? Ini cari yang netral. Oh, karena hari ini yang diundang HCR Iya. sama HCPKU, maka saya mencari satu titik tengahnya. Ini orangnya berbeda. Iya. Ini namanya Memang yang pembedaan. aman tuh di posisi tengah. Iya. Tidak guncang ya. Oh iya. Mbak Novi ya. Ya, kita nanti nyanyi-nyanyi ya. Kita menghibur semuanya. Nyanyi-nyanyi kita nanti. Lagu wajib kan masih hafal kan lagu wajib? Pamer Bojo. Ya. Oh iya, itu sengklaknya tuh. Ini rupanya jiran kita, Butet ya. Cepat kali sarapannya, belum mulai acaranya. Nanti lambat pergerakannya, terlalu kenyang. Oh ini. Ya. Ini dari Pesona ya. Dari Pesona, luar biasa. Wajahnya mempesona semua ini. Wajahnya sesuai dengan iklannya Pesona. Oh, Ibu nih, luar biasa Ibu ya. Oh iya, anggota Pesonanya dari segala usia nih. Segala usia nih. Ini dengan pihaknya dari ada salah satu senang. Nah, Bapak Ibu semuanya nanti kita jalan santai dulu ya. Nanti saya di depan, nanti kita Ya. muterin lapangan parkir di depan. Ini Pak Ilham ya. Satu putaran dan satu Isinya. putaran lagi jadi dua putaran nanti Bapak. Kemana Mas? Hah? Sampai ke belakang. Oh di sini ya, tanjakan lu ya. Ya. Kalau tanjakan, nanti takutnya kalau tanjakan kalian Siapa yang tanggung jawab nanti kan? Ya. Boleh lah, yuk. Ayo, silakan lanjut. Ini rombongan Pesona. sama di sini juga. Pesona Senam dari Delima ya. Delima, silakan. Ayo. Kok? Iya. BCL sendiri aja, BCA. Enggak sama nyonya? Enggak. Oh, jangan ya. Kira. Ini rombongan peserta dari talkshow kesehatan nanti. Oh Bu, sehat Bu? Alhamdulillah. Ya. Ayo Bu. Ya, jogging dulu jogging. Oh, itu mau menggemukkan badan, bukan mau mengurangi itu. Oke, habis baru kita jalan.
Rupanya instruktur makin tak terkendali nih. Makin tak terkendali. Para narasumber sudah standby. Setelah kita jogging keliling gedung, kita bersenam ria. Kemudian kita akan diikuti pencerahan mengenai diabetes, menyangkut kesehatan ya. Itu dia. Instrukturnya sudah panas nampaknya. Meliuk-liuk. Ya. Hati-hati ya, di belakang tuh ya. Meliuk-liuk ya. Tak kenal usia. Sekali lagi masih bisa mainkan. Nah, ini memang spesial dari komunitas senam. Luar biasa. Ayo, jangan goyang. Inilah HCR, HGPKU. Mainkan, uji. Lebih kencang lagi.
terima kasih Bapak dan Ibu. Mari acara kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dr. Erin Gizi, spesialis gizi klinik kita bersama Dr. Ilham Rosidi. Terima kasih Dr. Ilham. Dan ada juga dari perwakilan manajemen Pak Kriston. Terima kasih Pak Kriston. Oke. Ada Bu Riri di sana yang sibuk nih ya. Dr. Hadi. Spesialis penyakit dalam, subspesialis endokrin metabolik diabetes ya Vinasim, dan Dr. Erwin Kristianto, spesialis gizi klinik. Terima kasih. Mungkin Jempana itu termasuk Spesialis gizi klinik kita, Menjadi Gizi, selaku juga dari ketua dari panitia DCC. Mungkin Bapak Ibu semuanya Selamat pagi. sudah menikmati hidangan. tema dengan kenali gizi, kendalikan diabetes, jaga produktivitas kita ya. Nah ini kan kita dalam rangka Dr. Saiful dan Dr. Erwin sekalian, mungkin masing-masing, apakah seberapa penting sih dok bagi kita untuk memperingati Hari Diabetes Sedunia nih dok? bulan untuk peringatan Hari Diabetes, yaitu pada jatuhnya tanggal 14 November. Dan ini mungkin sekaligus kita mengingatkan bagi perintis-perintis dari diabetes center kita ya, dulu sebelum kita bergabung dengan, atau istilahnya namanya diganti di Connection Care di bawah bimbingan atau naungan dari Prof. Datawan yang ada di Jakarta, yang merupakan sesepuh untuk endokrin, diabetes dan sebagainya. Nah, tadi kita kembali ke pertanyaan dari Dr. Ilham, seberapa penting sih diabetes itu diperingati, atau seberapa penting sih kita mewaspadai adanya dunia, yaitu kita itu urutan ke-7 di dunia. Nah, dan kita tahu bahwa diabetes itu, kalau saya mengatakan itu sebagai master of disease. Master of disease ini apa? Kalau diabetesnya tidak terkontrol, maka rentetan penyakit-penyakit yang lain itu akan muncul. Karena diabetes itu salah satu komplikasinya adalah pada pembuluh darah. Yang tidak terkendali, komplikasi di pembuluh darahnya itu terjadi, ya mungkin bisa terjadi pada semua organ, itu terjadi komplikasi. Tepi atau saraf perifer. Bisa juga kalau kita lihat atau kita bicara pada teman kita itu Pak Mulan, Pak itu juga salah satu komplikasi dari gula pada pembuluh darah kecil yang ada di ginjal. Kemudian kalau kita lihat lagi kemarin masuk ICU, jantungnya ada sumbatan, atau itu yang Pak Beni atau Pak, dan mengingat bahwa diabetes itu merupakan master of gland. Intinya ya istilahnya saya mengatakan biang keroknya terjadinya penyakit-penyakit yang lain. Makanya saudara kandungnya yang menderita diabetes, terus kemudian pasiennya juga tidak ada komorbid yang lain, hipertensi, atau pasiennya juga tidak gemuk, olahraganya bagus. Nah, pada pasien-pasien yang seperti ini mungkin paling tidak minimal setahun sekali itu screening untuk diabetes. Nah, jadi pasien-pasien yang dengan orang tuanya diabetes, kakaknya atau adiknya diabetes, kemudian dia juga ada hipertensi, pasiennya juga gemuk, dan seperti itu mungkin kita akan lebih sering lagi untuk screening. Kalau dia usianya masih muda, orangnya aktif, mungkin setahun sekali tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan pasien dengan usia yang lebih dari 45 tahun, ada hipertensi, ada diabetes, paling tidak screening. Dan yang perlu dilakukan adalah begitu screening, kalau dia terindikasi paling tidak, oh ini kayaknya sudah nilainya sudah nggak normal nih, tapi belum masuk ke, setelah kita melakukan pembebanan gini. Jadi setelah itu puasa, kemudian cek gula darah, kemudian ibu akan disuruh minum gula darah atau cairan gula sebesar 75 gram. Nah, baru nanti 2 jamnya dicek. Kalau lebih dari 200 itu juga menunjukkan ada terindikasi diabetes.
akurat lagi, yaitu pemeriksaan yang untuk melihat gula darah ibu rata-rata 3 bulan terakhir. Bisa saja gula darah ibu sekarang itu bagus, tapi rata-rata 3 bulan terakhirnya tinggi, misalkan HbA1c-nya 6,5. Itu juga dikatakan diabetes. Atau bisa juga kalau dicek gula darah sewaktu aja lebih dari 200, tetapi dengan ada tanda-tanda kegagalan metabolik. Kegagalan metabolik itu apa sih? Contohnya yang paling sering itu berat badan turun, makannya biasa tapi berat badannya turun, atau sering kencing, sering haus. Itu juga tanda-tanda kegagalan metabolik. Kalau sudah ada gula darahnya lebih dari 200, gula darah sewaktu, terus kemudian ada tanda khas dari kegagalan metabolik tadi, yaitu juga diabetes. Tapi kalau sudah mulai ambang-ambang nih, sudah masuk pre-diabetes nih, mungkin gula darah puasanya ini sudah 115, atau gula darah itu setelah dikasih pembebanan itu sudah 150, 160, ya mungkin lebih ketat lagi. Jangan, sebaiknya kalau sudah ada risk faktor semakin sering kita melakukan screening. Mungkin itu Dr. Ilham. Semua pembuluh darah yang sifatnya kronis itu lama. Kronis itu yang rendah, jadi termasuk radang yang sifatnya lama rendah. Ya, radang yang sifatnya lama dan rendah itu biasanya pada awal-awal diagnosis diabetes dia belum muncul simptomnya, belum muncul gejalanya. Yang tadi saya katakan neuropati, yang kebas, kesemutan itu belum muncul. Nah, pada pasien-pasien seperti itu harus hati-hati. Seringkali pasien mengabaikan, saya nggak ada keluhan, padahal itu sebetulnya sudah mulai ada. Karena pembuluh darah itu punya kompensasi. Pembuluh darah itu kan tidak kaku kayak paralon itu, dia kan elastis. Sehingga kalau terjadi peradangan yang sifatnya masih ringan, kadang dia masih bisa kompensasi, masih bisa mengaliri darah dan sebagainya. Sehingga kalau kita mengabaikan, ini makin bertambah berat, pembuluh darahnya makin terjadi peradangan yang hebat, apalagi tambah kolesterolnya tinggi. Ketambahan lagi nanti datang ke rumah sakit atau mungkin datang ke mana alternatif, karena dia menjanjikan, oh kalau kamu ke sana sembuh, kalau kamu nanti ke dokter nanti kamu akan minum obat seumur hidup dan sebagainya. Kita cari stratifikasi tingkatannya, bahwa pasien dengan faktor risiko, misalkan tadi faktor risiko keluarga, ada yang sakit, mengendalikan gula darah dan sebagainya, itu tujuannya mencegah jangan sampai dia menjadi penderita diabetes. Tapi sudah terjadi gangguan, oh dok ini saya dikirim ke penyakit dalam, ternyata dengan saya ada serangan jantung, ternyata gula darah tinggi, atau dok saya dengan TBC ternyata gula darahnya tinggi. Nah, pada pasien-pasien yang sudah seperti ini terkendali gula darahnya, tujuannya adalah jangan sampai gagal organ. Jadi kalau dia sudah ginjalnya terganggu, jangan sampailah dia cuci darah. Jadi tujuannya, kalau misalkan kakinya sudah luka, jangan sampai dia amputasi. Jadi ada derajat-derajat pada posisi mana pasien-pasien itu kita harus targetkan. Nah, tadi kembali, apakah nanti orang dengan diabetes tersebut apakah bisa sembuh? Tapi risk factor bisa dikendalikan. Jadi kalau misalkan orang tua diabetes, bisa nggak? Saya nggak punya faktor risiko genetik, nggak bisa. Herediter masih mungkin, tetapi orang dengan faktor risiko pada keluarga, kalau dari awalnya sudah dikendalikan, dia risk faktornya jadi turun. Jadi prinsipnya itu bisa dikendalikan. Lagi, intinya bisa dikendalikan dan bisa dicegah komplikasinya. Jadi saya lebih suka mengistilahkan bukan sembuh, tapi diabetes bisa dikendalikan dan bisa dicegah. Pada pasien-pasien yang belum diabetes tapi sudah ada faktor risiko, itu bisa dicegah supaya dia tidak sakit diabetes. Mungkin namanya makanan yang sehat dan makanan tidak sehat. Semua makanan itu sehat. Yang membuat makanan tidak sehat itu adalah kita makannya jadi banyak. Ya. Jadi rebusan seperti yang ada di belakang itu sehat. Tapi kalau makannya satu
piring semua, terutama kalau masalahnya adalah kapan kita makan, berapa banyak kita makan. Hanya lihat temennya makan ubi, cowela ubi. 1 jam lagi lihat kerupuk, cowela kerupuk. Nah, itu yang akan membuat gula darah akan tinggi, ya. Berarti udah akan untuk pengendalian gula darah ini kita makan nasi, atau memang udah kita cut, nggak boleh makan nasi nih dok untuk kadar gula darah biar nggak tinggi dok? Ya, jadi banyak sekali yang Bapak dan Ibu mungkin membaca, ya, itu beranggapan bahwa salah satu yang tidak boleh kalau saya sakit gula atau supaya tidak kena hidrat, ya. Nasi boleh nggak? Boleh, tapi jangan Portugal. Tahu Portugal ya Bapak Ibu? Porsi itu Gampang. lontong itu nggak ada mie. Ada mie, pakai bakwan, pakai kerupuk, minum es teh manis 5. Itu yang membuat jadi kebanyakan. Lontong sayurnya nggak salah, tambah Konsumsi karbohidrat ya Bapak Ibu ya, tapi dengan porsi yang sewajarnya ya, seminimal mungkin. Nah, oke dok, berarti kan kalau misalkan dari pola makan sudah kita bahas nih dok, terkait dari apa saja makanannya. Kalau misalkan untuk dari istirahat kita nih dok, dari tidur yang cukup dan dari manajemen stres kita terhadap kestabilan dari gula darah kita nih, gitu dok. tema dari Hari Diabetes Internasional adalah tentang well-being, atau bahasa Indonesia well-being itu sakit gula darah bisa naik, Anda stres gula darah bisa naik, Anda kurang tidur gula darah bisa naik, ya. Jadi saya sering mendapat pertanyaan, dok, saya sudah ya. Jangan Jadi nyeting apa sana yang ini. Bapak Ibu Wah, ini. lakukan secara rutin setiap hari Minggu di sini bukan hanya untuk olahraga loh. Ketemu teman, lihat instruktur senamnya goyang-goyang, ketawa-ketawa, membuat senang. Yang dipaparkan mengenai penyebab diabetes, pengaruh terhadap diabetes. Maksudnya mekanisme dalam tubuh gitu. Misalkan di otak itu ada namanya kelenjar endokrin atau namanya master of gland. Master of gland itu di situ namanya hipotalamus, di situ ada hipofisis. Nah, hipofisis itu nanti akan mengeluarkan rangkaian beberapa hormon, banyak sekali yang dikeluarkan. Dan semua organ-organ di tubuh yang berhubungan dengan endokrin. Contohnya misalkan di hipotalamus nanti mengeluarkan hormon yang berhubungan dengan di pituitari atau di hipofisis mengeluarkan hormon yang nanti akan berhubungan dengan stres. Pada saat kita stres itu nanti hormon-hormon stresnya akan tinggi, naik, nggak bagus, sehingga dia tidak bisa memasukkan gula ke dalam sel. Nah, pada orang-orang yang dengan stresnya tinggi, hormon yang berlawannya tinggi, glukagon naik, adrenalin naik, kortisol naik. Nah, kortisol itu adalah hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar yang ada di atasnya ginjal. Berikan penjelasan seberapa besar porsi untuk kita yang masih sehat, ya. Artinya komposisinya. Kalau satu piring itu kan ada 1/4 adalah mungkin protein, ada karbohidrat, ada serat dan sebagainya. Ini tolong diberikan suatu pencerahan bagi kami sebagai panduan lah bagi yang sehat, yang belum kena diabetes maupun yang sudah kena diabetes. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi kita yang sudah mungkin ada diabetes, kapan seseorang itu memakai obat oral, ya, kapan harus memakai insulin. Nah, ini juga perlu diberikan penjelasan supaya kami juga tahu lah garis besar sejauh mana penanganan terhadap diabetes di Eka Hospital, sehingga semuanya bisa terintegrasi dan fasilitasnya apa saja, sehingga nanti sebagai suatu pilihan bagi kami
untuk bisa merujuk ke rumah sakit Eka Hospital. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Kalau tekanan darah tinggi tidak ada penyakit jantung, maka piring Bapak harus seperti huruf Y. Ya, huruf Y itu berarti piringnya dibagi menjadi 3 bagian. Ya, satu bagiannya karbohidrat, sepertiga protein, sepertiganya sayur dan atau buah. Ya, kenapa dan atau? Karena Bapak Ibu pasti jarang beli buah kan? Buahnya apa coba? Sering beli apa sering makan? Sering beli tapi nggak dimakan, sama aja. Ya, jadi sayur dan atau buah sepertiga. Ya, tapi kalau sudah ada sakit, jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, maka piringnya harus seperti huruf T. Ya, 1/4-nya karbohidrat, mau nasi boleh, mau mie boleh, mau kentang boleh. Nggak boleh nasi tambah mie tambah kentang. Itu adalah sayur dan atau buah. Boleh sayur dan buah. Kalau nggak ada buah, perbanyak sayur. Kalau nggak suka sayur, perbanyak buah. Itu paling gampang, Pak. Dari awal itu 2012 saya dengan Dr. Saiful itu pengennya kalau datang ke Eka semua bisa dilakukan, termasuk komplikasi dari diabetes, termasuk Bapak dan Ibu kalau ada diabetes pasti sering ada kebas-kebas, ya, termasuk luka. Bagaimana sih kita menangani supaya tidak terjadi luka, dan kalau sudah ada luka bagaimana penanganan yang baik. Saiful yang juga suka gunting-gunting luka, ya. Nah, kemudian kita ada perawat juga yang khusus untuk diabetes kalau ada komplikasi ke ginjal. Lakukan upaya maksimal agar tidak terjadi amputasi. Jadi kita ada dokter spesialis bedah vaskuler, ya, pembuluh darahnya itu diperbaiki. Nah, jadi semua, insya Allah semua spesialisnya. Kedua, aktivitas fisik. Ketiganya adalah baru obat nanti bisa minum. Jadi prinsip nomor 1 adalah diet. Tadi sudah dijelaskan dari Dr. Erwin, diet. Walaupun orang dengan diabetes kondisi apapun, dietnya harus bagus. Aktivitas fisik itu olahraga teratur, itu juga salah satu kendali untuk gula. Yang dianjurkan berapa? Anjurannya adalah paling dalam seminggu itu 150 menit. 7 Desember itu nanti ada senam dan seminar untuk awam di RSUD. Nanti dalam rangka itu nanti mungkin kalau ada, kita berusaha untuk menggabungkan yang misalkan nih kayak Impana ada di EKA, nanti ada di perhimpunan yang untuk senam atau apa di Awabro, di Ana, dan nanti kita pusatkan di RSUD nanti tanggal 7 Desember. Mungkin itu paling pagi itu sekitar senam jam 6:30, baru lanjut nanti seminar awam.